Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Civil Ancora Vivo. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba melanjutkan pembahasan kita mengenai pembebanan struktur bangunan berbasis kinerja. Ya, fokus kita kali ini adalah beban gempa, karena kita sudah sudah membahas beban mati, beban hidup, beban hujan, dan beban angin. Maka sekarang yang kurang adalah beban gempa. Nah, ini adalah basic sekali, namun insya Allah juga sudah berbasis kinerja. Nanti ada beberapa beban lainnya yang lebih advance, seperti beban bergerak pada beban bergerak pada bangunan frame, gable itu biasanya ada seperti crane itu ya, yang untuk mengangkut barang-barang itu. Nah itu, insya Allah jika ada kesempatan kita akan coba membahas beban-beban tambahan yang lebih advance. Oke. Beban mati, beban hidup, beban hujan, dan beban angin. Kita sudah melewati ini semua. Lalu sekarang kita masuk ke beban gempa. Nah, seperti biasa teman-teman, sel yang berwarna kuning kita isikan secara manual, dan sel yang non yellow ya, non berwarna kuning, itu berarti hitung otomatis oleh software, oleh Excel ini sendiri. Yang pertama kita harus memiliki bangunan, di mana bangunan itu dibangun di suatu tempat. Nah, kita bisa melihat parameter-parameter seismiknya di sini. Misalkan kita ingin membangun suatu gedung 20 lantai di kota Jakarta. Kita ketikkan saja di sini Jakarta. Ya, Jakarta. Kita teruskan saja. Jakarta. Kita hitung. Ini kita buat 4. Kita lihat text result. Nah, parameter ini yang nantinya kita masukkan ke dalam Excel ini. Oke, coba kita ulangi lagi. Ya, Jakarta. Oke, ini hurufnya nggak apa-apa. Text result. Nah, yang pertama adalah parameter PGA ya. Ini kita Ctrl C. Kita Ctrl V. Oke. Lalu untuk SS, di sini SS, ini dia SS. Kita Ctrl C. Kita Ctrl V. Untuk S1 juga sama. Ya, kita copy. Kita paste di sini. Untuk SDS, ini adalah SDS kita. Kita copy. Ya. Untuk SD1, ini SD1 kita untuk daerah Jakarta. Kita copy juga. Lalu SMS, kita copy. Kita paste. Lalu SM1, ini ya teman-teman ya, kita copy, Ctrl C, lalu kita Ctrl V, ya paste. Nah, periode arah X dan periode X direction dan periode Y direction ini kita dapatkan dari software ya. Di sini misalkan 0,66, dan untuk yang arah Y misal kita ambil 0,77. Nah, seperti ini misalkan. Dan tinggi struktur kita adalah 20 meter. Ini misalkan saja contoh teman-teman. Oke. Lalu kategori resiko ini didapat dari mana? Itu didapat dari sini. Kita membangun perkantoran 20 lantai di daerah Jakarta. Maka untuk kategori resiko kita adalah kategori resiko 2 ya. Karena gedung perkantoran ada di kategori resiko nomor 2. Oke. Ini kita pilih saja yang nomor 2. Ya. Lalu untuk KDS atau kategori desain seismik, kita cocokkan manual di sini teman-teman. SDS kita adalah 0,67. Nah, di sini
nilai SDS 0,67 itu adalah SDS 0,67 itu lebih besar daripada 0,5 ini. Nah, dan kategori resiko kita adalah kategori resiko 2, maka kita tarik di sini. Ini kategori resiko 2, kita tarik ke sini ya. Berarti kolom ini dan sel ini ya, tabel ini ya, ini kita tarik ke sini dan kita tarik ke sini, maka kita dapatkan KDS D. Maka kita ketik di sini D, ya, D. Ini teman-teman, SDS kita 0,67. Nah, di sini SDS yang lebih dari 0,5 kan 0,67 lebih besar daripada 0,5. Nah, berarti kita fokus kepada garis horizontal ini ya. Nah, lalu untuk menentukan kolomnya ini, karena kategori kita adalah 2, maka kita fokus ke kolom 1 ini. Nah, dari sini kita tarik, dari sini kita tarik ke sini, bertemulah ini D. Nah, begitu pula dengan SD1. Nah, SD1 kita ini adalah 0,63. Nah, 0,63 itu lebih besar daripada 0,2. Maka kita lagi-lagi menggunakan yang ini ya, baris ini. Nah, dan kategori kita adalah kategori 2, maka kita menggunakan kolom yang ini. Ya, ini lihat kategori resiko 1 atau 2 atau 3. Nah, 0,2 itu SD1 0,63. Nah, ini dia. 0,63 itu lebih besar ya dari 0,2. Maka di sini juga fokus kita kategori resiko 2, kita tarik ke sini, lalu kita tarik juga ke sini, maka dia ketemunya D. Nah, maka untuk KDS kita fix menggunakan kategori desain seismik yang D. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Di sini kebetulan studi case-nya sama D-nya. Nah, bisa juga teman-teman SDS-nya ini nanti KDS satunya ini ada C. Nah, gini. Misalkan teman-teman di sini ada C. Nah, di sini C. Di sini D. Nah, untuk mengambil KDS ini, kita ambil KDS yang paling kita ambil yang paling besar ya, yaitu adalah D. Nah, kalau rumah tinggal sederhana mungkin bisa menyesuaikan ya. Misal kita ambil yang C. Nah, gitu. Tapi kalau gedung di atas 3 tingkat kita bisa mengambilnya yang paling besar. Nah, gitu teman-teman. Kalau ada perbedaan KDS 1 dan KDS 2 mungkin itu pendapat saya. Nah, dalam contoh case ini kita sama, yaitu adalah D dan D ya. Maka kita ambil KDS D. Nah, sistem struktur untuk D ini itu apa yang paling cocok, kita lihat di SNI. Ya, itu halaman 50. Maaf, nah ini dia. Dia D. Nah, kita ambil sistem rangka pemikul momen. Kita coba ke rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Nah, tidak batasi, tidak dibatasi, tidak dibatasi, tidak dibatasi. Nah, berarti yang D ini kita mengambil yang sistem rangka beton bertulang pemikul momen khusus ini ya. Karena dia diizinkan. TI ini apa? TI ini adalah, lihat keterangannya, biasanya ada di bawah. TI tidak diizinkan ya. Ya. TI tidak diizinkan. Misal kita menggunakan rangka beton bertulang pemikul momen menengah. Nah, kita tarik ke sini teman-teman. Karena kita KDS-nya D, maka kita fokus ke D, kolom D ini. Nah, kolom D ini kita tarik ke bawah sampai kita bertemu dengan rangka beton bertulang pemikul momen menengah ini ya. Oke. Ini A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Nah, ternyata tidak izin teman-teman ya. Apalagi rangka beton bertulang pemikul momen biasa ya. A, B, C, D. Nah, tidak izin. Di sini untuk rangka beton bertulang yang diizinkan hanya SRPMK. Maka di sini kita tuliskan SRPMK. Oke, SRPMK untuk R ini apa? R ini adalah ini, koefisien modifikasi respon. Sistem rangka pemikul momen untuk rangka beton bertulang momen khusus ya, yaitu 8. Untuk simbol omega ini apa? Itu faktor kuat lebih sistem, itu adalah ini 3 ya. 3. Untuk CD itu apa? CD adalah maaf,
faktor pembesaran defleksi itu 5,5. Ini dia. 5,5. Oke. KDS atau kategori desain seismik sudah. Lalu kita masuk ke periode struktur. Nah, ini sudah ada CU. Oke, teman-teman, di sini saya sampaikan lagi karena ini konteksnya adalah edukasi, maka setiap sel yang memiliki formula maka akan saya klik seperti ini. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa melihat formulanya ini dan membuat program Excel gempa versi teman-teman sendiri di rumah ya. Membuat Excel gempa mandiri ya. Nah, ini untuk mendapatkan CU, nah parameter SD1 kita adalah ini 0,0, ini SD1 kita adalah 0,63. Nah, 0,63 itu lebih besar daripada 0,4, maka koefisien CU kita adalah 1,4. Nah, ini 1,4 sudah benar. Oke, untuk tipe struktur itu kita ambil yang ini, rangka beton ya. Nah, ini dia. Ini ada banyak. Nah, karena kita menggunakan SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus untuk beton, maka kita pilih yang beton. Nah, ini untuk CT itu dapat dari sini, ini CT. Rangka beton pemikul momen khusus. Ya, benar, ini sudah selaras ya. 0,0466 ya. Lalu untuk periode struktur, nah ini saya klik saja supaya formulanya kelihatan. Teman-teman bisa menirunya, bisa. Untuk mengoreksinya juga bisa. TA itu ini. E61. E61 itu apa? Itu adalah CT dikali dengan C4. C4 itu adalah ini. C4 adalah tinggi keseluruhan struktur. Lalu dipangkatkan dengan E63 atau X. Nah, itu. Untuk mencari Tmax yaitu adalah TA dikali dengan CU. CU adalah 1,4 ini. Untuk TX ini didapat dari software ya. Sini tadi ya. Nah, begitu pula dengan yang arah X ya. Nah, ini sama juga. Ini didapat dari sini. Dan ini didapat dari software. Nah, lalu lihat kondisinya seperti ini. Nah, TA itu lebih besar daripada TX. Nah, dan TX itu lebih kecil, TA dan TX itu lebih kecil daripada Tmax. Maka kita ambil yang TA. Karena TA itu lebih besar daripada TX ya. TA ini T minimum. Nah, ketika TX, T di program itu lebih kecil daripada T minimum, maka kita tidak boleh ambil yang program. Kita harus ambil yang minimum. Ya, namanya saja minimal ya. Ya, maka kita ambil yang minimal. Nah, berbeda dengan yang Y. Nah, T minimum ini lebih kecil daripada TY, maka TY di sini otomatis ya tetap TY 0,77. Nah, begitu teman-teman. Oke, periode struktur sudah. Lalu kita masuk ke koefisien respon seismik atau CS. Nah, CS minimum ini, CS minimum kita klik, ini formulanya yaitu 0,044 dikali D7. D7 adalah SDS. Nah, ini dua. D7 adalah SDS dikali dengan E15. E15 itu apa? Itu adalah kategori risiko tadi ya. IE ini 1. Nah, lalu kita mencari CS maksimum. Ini dia. D7 adalah SDS dibagi D80 dibagi D80. D80 ini adalah periode yang X karena dia koefisien respon seismik arah X. Nah, maka periodenya kita ambil yang X. Kalau kita mencari Y, maka TY-nya, maka periode strukturnya kita gunakan yang Y. Ya, karena kita fokusnya X ya. D80 adalah TX dan E41 adalah R. Ini dia, R dibagi dengan E15. Itu adalah kategori resiko tadi. Nah, ini dia. Lalu kita menghitung CS. CS adalah SDS dibagi dengan E41. E41 adalah ini R dibagi dengan E15. Itu adalah 1. Maka didapatkan hasil ini. Ini 0,0838 ini. Sama, CS kita itu masih lebih besar dari CS minimal dan masih lebih kecil daripada CS maksimal. Maka
Untuk CS arah X, kita gunakan CS, yaitu 0,0838. Begitu pula dengan yang arah Y. Untuk formulanya juga sama, cuman di sini bedanya untuk T-nya itu kita menggunakan yang Y, karena konsentrasi kita adalah koefisien respon seismik arah Y. Ini salah, ini harusnya arah Y. Nah, gitu teman-teman. Untuk CS juga sama. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Nah, ini nanti saya lengkapi teman-teman untuk notasi ini ya. Kurang dari, lebih dari. Nah, ini. Oke. Karena CS ini itu masih lebih besar daripada CS minimal dan masih lebih kecil daripada CS maksimal, maka CSY-nya adalah ya CS. Nah, gitu teman-teman. Nah, lalu kita menghitung gaya gempanya, yaitu Fx ya. Di sini. Ini nanti karena kita untuk menghitung force ini ya, untuk menghitung gaya gempa arah X dan arah Y ini, kita membutuhkan berat struktur itu sendiri. Nah, kita di sini lalu mencari distribusi beban gempa, atau kita notasinya adalah K. Itu seperti ini ya, teman-teman. Jika Tx lebih kecil daripada 0,5, itu nilai K sama dengan 1. Dan jika Tx lebih besar atau sama dengan dari 2,5, nilai K-nya sama dengan 2. Lalu, jika nilai Tx itu di antara 0,5 dan 2,5, itu K sama dengan 2. Atau kita bisa melakukan interpolasi. Nah, untuk Tx, itu Tx ini, teman-teman. Nah, itu ini. Nah, Tx kita taruh ke sini, lalu kita interpolasikan. Begitu pula dengan yang TJ ini. Kita taruh di sini, lalu kita interpolasikan terhadap operasinya. Didapatkan distribusi beban gempa X, ya, arah X, dan distribusi beban gempa arah Y. Nah, ini. Lalu, teman-teman, untuk distribusi beban gempa ini sudah kita dapatkan, lalu kita lanjut ke perhitungan distribusi gaya gempa statik. Nah, ini teman-teman. Baik, level ini adalah lantainya ya. Teman-teman nanti bisa dari sini ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, di sini kebetulan dari atas ke bawah dan yang atas itu adalah atap. Nah, teman-teman. Kita misalkan berat dari atap kita adalah 350.000 kilo. Untuk berat lantainya semuanya kita ambil sama ya. Itu misalkan 650.000 ya, 650.000 kilogram ya. 50.000 kilogram. Nah, misal ini sebagai contoh saja. Oke. Ini kita copy. Kita ke distribusi gaya gempa arah Y. Ya. Ini sudah terisi semua untuk berat bangunan per lantainya. Ini berat bangunan per lantai 1 dengan tinggi 4 meter itu adalah 650.000 kilogram. Nah, total berat ini, teman-teman, total berat itu kita kali dengan CS. Itu dihasilkan adalah Vx. Nah, Vx adalah CS arah X itu dikali dengan total berat struktur kita, maka kita bisa mendapatkan gaya ini. Nah, itu adalah 247.000 ya ini. Nah, ketika kita sudah mengisikan berat ini, oh ya, yang kuning-kuning ini yang kita isikan ya. Nanti kita isikan. Untuk Kx adalah yang ini, Kx. Untuk ini, lihat formulanya. Itu berat dikali dengan tinggi dipangkatkan dengan K ini. Lalu C Vx itu adalah ini dia. Nah, F127 itu adalah ini ya, dibagi dengan mana? Dibagi dengan ini totalnya. Nah, itu adalah CVx. Nah, untuk Fx-nya itu adalah ini dia teman-teman, formulanya lihat. G127 itu adalah ini. Itu kita kali dengan P89, yaitu
beban gempa ini Vx-nya. Nah, ini dia. B89. Ya. Ya, ini dia. Itu kita tarik langsung ke bawah, itu formulanya sudah tersalurkan. Begitu pula dengan yang ini, yang Y. Itu sama saja formulanya W dikali H, lalu dikali K. Ini adalah dipangkatkan dengan K. Lalu untuk C, lihat formulanya, CVY itu ini dibagi dengan total ini. Lalu untuk FY-nya tentu 0 O127 itu adalah ini CVY lantai atap itu dikali dengan beban gempa yang VY ini. Nah, itu teman-teman. Nanti nilai ini, nilai merah-merah ini, itu yang kita masukkan ke software analisis struktur. Bisa kita masukkan secara manual, bisa juga secara otomatis. Nah, biasanya kalau di gedung-gedung itu kita masukkan sendiri secara otomatis. Nah, kalau di gable frame seperti bangunan baja itu karena dia fokusnya per frame, biasanya kita masukkannya secara manual. Nah, itu. Baik, untuk beban gempa kali ini teman-teman, harapannya teman-teman bisa membuat program gempa ini secara mandiri. Dan bagi yang kebetulan ada yang minat, bisa minat untuk program gempa yang langsung jadi ini, bisa menghubungi Instagram kami, Civil Ancora Vivo. Oh ya, dan ini untuk kekurangan-kekurangan ini pasti akan kami benahi, teman-teman. Oke. Saya kira itu saja untuk pembahasan pembebanan struktur bangunan berbasis kinerja ini. Semoga jika ada waktu pasti akan membahas beban-beban tambahan yang lebih advance seperti beban jembatan, beban yang bekerja pada jembatan, beban crane yang beban berjalan itu biasanya pada gudang-gudang besar. Nah, itu. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.